Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hasan Asrori. Hari ini kita akan coba lanjutkan materi kita, yaitu cara membuat REST API menggunakan coordinator 4. Namun pada pembahasan hari ini kita akan coba membahas bagaimana cara login di REST API menggunakan JSON Web Token. Mari kita mulai. Oke, teman-teman di sini bisa melihat di dokumentasi situs resminya, yaitu jwt.io. JSON Web Token ini fungsinya untuk memberikan sebuah akses kepada klien, yang mana ketika klien akan mengakses sebuah endpoint atau URL dan tidak memiliki sebuah token, maka si klien tidak akan bisa mengaksesnya. Jadi si JWT ini akan memberikan sebuah kunci atau yang disebut dengan token, yang mana nanti si token ini akan memberikan sebuah informasi kepada si klien. Ibaratnya kita memiliki kuncinya gitu ya. Oke, sebelumnya teman-teman silakan buat sebuah tabel. Kita lanjutkan ya di sebuah database RESTful. Di bagian di sini kontak, di bagian RESTful ini database, kita tambahkan tabel user dan tambahkan struktur seperti ini: ID user, nama, email, dan password. Oke. Nanti datanya kita kosongkan dulu, nanti kita akan coba register menggunakan REST API-nya. Oke, langsung saja kita mulai eksekusi cara membuatnya. Pertama kita terlebih dahulu membuat sebuah controller, yaitu php spark make controller register RESTful. Oke, enter. Nah, oke, saya clear dulu ya ini ya. Clear supaya lebih jelas. Nah, di sini sudah membuat sebuah controller register. Oke, selanjutnya kita membuat php spark make model user model. Enter. Nah, silakan teman-teman buka di bagian user model ini dan sesuaikan tabelnya dengan tabel database yang telah kita buat. Di sini menggunakan user, primary key-nya menggunakan ID user ya. Nah, di allow field ini kita akan tambahkan sebuah nama yang email, selanjutnya password. Nah, ini nanti kita akan bisa insert ketiga file ini ya, ini email, nama, email, dan password. Nama, email, dan password. Sisanya kita komentar saja di sini. Oke, selanjutnya kita simpan dulu. Nah, buka di bagian register sini, lalu kita buat sebuah protect $model. Nah, terus di sini kita buat construct public function construct. Ya, ingat ya, ini fungsinya kita memanggil si controller register ini memanggil sebuah model user. Kita akan memanggil model user model di dalam controller register. This model sama dengan new user model. Oke, ini pastikan teman-teman user modelnya yang ini ya, yang ada app model user model. Enter. Nah, pastikan juga di bagian atas ini setelah udah otomatis terimpor ya model user model. Oke, kalau belum silakan download ekstensi yang diperlukan oleh coordinator 4. Simpan dulu. Nah, terus selanjutnya kita lari ke bagian create di sini ya. Oke, ini dulu create. Nah, di sini kita buat sebuah rule ya. Langsung saja ya, saya menggunakan ini udah pernah saya buat di sini. Silakan teman-teman diikuti saja. Nah, ini fungsinya untuk mencegah kalau email dan password ini wajib diisi. Oke, simpan dulu. Terus kita buat sebuah kondisi, if jika this validate $rule. Nah, maka apa di sini yang dieksekusi? Nah, gitu ya. Di sininya $data sama dengan kita akan menginput nama, this require
require ya, request get post. Nah, nama sini. Oke, koma. Nah, di sini saya kopikan saja supaya lebih cepat. Sorry, kopinya di dalam sini ya. Nah, gini, simpan. Ininya kita tutup dulu titik koma. Oke, ini jarak tabnya saya setting menggunakan 2 ya, supaya nggak terlalu jauh. Nah, di sini nama, email. Ini kita ganti email dan password. Oke, passwordnya kita menggunakan password hash. Nah, ini yang ininya kita copy, kita cut, masukin ke sini, terus tambahkan password backup. Nah, saya pakai backup ya. Simpan. Nah, terus di sini jika tidak ada error sini ya, this model save. Nah, save-nya apa nih? $data gitu ya. Maka di sini return this file, this model error. Nah, gini. Jadi kalau misalkan ada yang error, maka tampilkan error itu. Nah, tapi kalau nggak ada yang error, apa selanjutnya di sini? Nah, kita tambahkan sebuah return this respond. Apa di sini? Kita kasih responnya. Pesan aja ya, pesan registrasi berhasil. Nah, terus kita tambahkan di sininya statusnya, bukan di sini ya, di sini, 200. Nah, kalau 200 ini artinya sukses gitu. Nah, terus kalau misalkan ada yang tidak sesuai email passwordnya, maka tambahkan di sini $. Kita buat variabel dulu di sini, $s. Nah, di sini ya. Errornya apa di sini? Error this validator, mana validator get error. Get errors. Ada S-nya ya, get errors. Nah, terus di sini tambahkan pesannya apa di sini? Kesalahan input gitu. Simpan, terus kita return. Nah, return this file. $res, kalau error berarti 400 simbolnya. Save, kita simpan ya. Nah, dari sini kita coba dulu. Silakan teman-teman dijalankan servernya, Ctrl J ya untuk membuka terminal. Nah, saya di sini ya, clear dulu. Nah, atau tambahkan dulu di sini, nanti akan membuat 2 terminal di sini. PHP Spark Server. Jalankan dulu servernya. Nah, terus kita cek dulu apakah sudah dibuat sebuah rootnya. Nah, rootnya belum ya. Kita tambahkan $root resource register. Nah, ini sesuaikan namanya dengan controller register ya. Oke, kita buka Postman ya di sini. Nah, di sini Postman-nya, terus kita tambahkan sini ya. Linknya saya copy aja dulu sini supaya lebih cepat. Nah, ini kita tambahkan namanya register. Nah, ini kita post. Nah, sip ya. Nah, ini saya kecilkan aja ya supaya lebih
enak dilihatnya. Tambahkan di bagian header sini ya, di bagian body tambahkan form data. Sini kita masukkan nama, email dan password. Satu lagi, karena di sini kita pakai confirm password ya. Nah, tambahkan confirm password di sini. Nama, contoh Hasan Asrori. Emailnya hasanasrori@gmail.com. gmail.com. Passwordnya 123. Tambahkan lagi 123. Saya send di sini. Oh, the password file must be less. Jadi kesalahan input ya. Nah, jadi ini harus 8 karakter katanya juga. 678. Nah, tambahkan di sini. 45678. Send. Registrasi berhasil. Oke, kita coba lihat di bagian database-nya apakah sudah tersimpan. Oke, masuk ya. Hasan Asrori di sini, ini passwordnya sudah dibuat. Oke, lanjut. Nah, ini saya close yang ini ya. Registrasi berhasil dilakukan. Selanjutnya kita membuat sebuah login. Ya, ini kita close. Nah, Ctrl J lagi. Kita membuat yang ini. PHP Spark make controller login RESTful. Oke, kita membuat sebuah controller yang namanya login. Oke, Ctrl J lagi. Ctrl J lagi. Nah, ini buka, silakan dibuka bagian login. Nah, ini supaya gini ya. Oke, sip. Saya tabnya ukuran 2 dulu supaya lebih kecil. Nah, di bagian create ya, di bagian create sini. Ini dulu kita buat sebuah protected dulu, karena login ini juga akan terhubung ke user model. Protected $model save. Public function construct. Nah, di sini this model sama dengan new user model. Pastikan yang ini ya, enter. Nah, pastikan teman-teman sudah terimpor otomatis use model ini, use app model user model. Kalau nggak ada, silakan diketik manual. Oke, save dulu. Lari ke bagian create. Nah, create sini ya. Oke. Pertama kita install dulu ya. Sebelumnya kita install dulu JSON Web Token-nya. Di bagian sini ada namanya si JWT Libraries. Nah, kita lari ke bagian PHP, cari PHP di sini. Bahasa pemrograman ya. Nah, kita menggunakan yang ini ya, Composer, Require, Firebase ini. Silakan di blok, copy ya, masukin lagi ke bagian coding ininya editornya. Silakan pastekan di sini. Nah, ini ya. Enter. Tunggu proses instalasi selesai. Oke. Proses instalasi selesai, jadi tidak ada error ya di sini. Kita balik lagi ke bagian create, public function create. Oke, kita akan membuat sebuah login yang mana loginnya berdasarkan email dan password. Kita buat sebuah variabel email dulu di sini. Email sama dengan this request get post email. Terus kita buat sebuah variabel password. Ini samakan ya di sini. This request get post password. Nah,
Terus di bagian bawahnya kita buat cek user dulu, sama dengan this model where. Where-nya apa nih? Email. Terus $email. Di sininya first. Nah, jadi kita cek dulu apakah data di dalam tabel user berdasarkan email ada atau enggak gitu ya. Cek dulu emailnya ada enggak. Nah, kalau misalkan if di sini kita buat kondisi if, jika user emailnya tidak ketemu gitu. Nah, user oke. Jika tidak ditemukan gitu ya. Return, langsung aja return di sini. This respond. Nah, responnya apa? Sini. Kita buat sebuah respon error username atau password tidak ditemukan gitu ya. Nah, terus kita tambahkan kode di sini, kode errornya 401. Oke. Nah, kalau misalkan tidak ada error, nah kita buat sebuah $key. Key-nya di sini kita buat dulu di bagian silakan teman-teman buka INF-nya. Mana INF sini? Nah, kita buat sebuah key ya. Di mana nih? Enaknya di bagian sini aja ya. Nah, sini kita buat sebuah key. Nah, $JWT. Nah, ini aja ya, biar tahu kalau ini fungsinya buat JWT secret. Nah, ini secretnya apa, kuncinya ini bebas ya, terserah. Saya buatnya gini, Kasan 19 underscore Asrori. Nah, ini bebas. Silakan teman-teman buat sebuah key-nya dulu di sini. Simpan. Oke. Nah, di sini balik lagi ke bagian sini. $key get INF. Kita ambil dari INF. Nah, apa di sini? Namanya JWT, sama kan ya yang tadi itu. Secret. Oke. Terus selanjutnya kita buat $IAT. IAT ini apa ya? Kayak semacam time, waktu sekarang itu. Ini kita lihat di dokumentasi di bagian ini nih. Nah, ini ada IAT-nya. IAT nih. Nah, IAT ini waktu dibuatnya seperti apa? Waktu dibuatnya ini kapan gitu. Kita buat waktunya token ini dibuat sekarang. Terus $expire. Jadi token ini bisa digunakan kapan gitu. Kita pakai $IAT. Nah, terus ditambah 60 kali 60. Nah, gitu ya. Ini artinya kita bisa mengakses expirednya selama 1 jam. Jadi kode ini bisa dipakai selama 1 jam. Jadi IAT ini waktu sekarang dibuatnya, expire-nya sekarang ini menit dikali detik dikali menit. Nah, jadi sama dengan 1 jam gitu. Kurang lebih seperti itulah. Terus $payload. Nah, payload ini data yang kita kirimnya berupa data apa? Sini ya. Nah, datanya kita buat sebuah saya pakai gini aja array-nya ya, supaya lebih enak. Ini kita kasih expire, informasi datanya seperti apa? Expire. Nah, terus IAT-nya
$IAT, terus nama, $user nama, terus email ya, email, $user email. Nah, ini payloadnya ini data yang dikirim ke usernya, informasinya apa gitu. Nah, terus kita buat di sini sebuah tokennya. Nah, sini JWT. Nah, ini langsung enter ya. Enter. Pastikan di atas teman-teman sudah terimpor otomatis. Kalau belum silahkan ketik ini, use Firebase JWT. Nah, terus tambahkan di bagian sini titik 2 encode. Kita kirimnya payload key, terus ini HS256 ini dari mana? Ini dari sini nih. Nah, kita pakai ini algoritmanya HS256 algoritma ya. Nah, ini bisa dipilih bebas. Oke. Setelah token dibuat, kita buat respon dulu di sini. $res sama dengan biasa ya. Di sini kita tutup dulu titik koma. Nah, terus message atau pesan aja ya. Pesan login berhasil. Nah, terus tokennya, nah, kita ambil $token. Nah, gitu. Terus kita return this respon $res. Kalau misalnya sukses, kodenya 200. Kita simpan. Oke, ini controllernya sudah kita buat. Kita cek dulu di routernya. Kita buat sebuah root resort. Nah, login. Oke, kita coba ya. Nah, di bagian sini ya, di bagian tambah, saya copy aja sini ya. Copy, tambahkan ini, ininya jangan lupa paste, endpointnya login. Nah, bodinya kita pilih yang form data. Tadi kan berdasarkan email dan password ya. Sini mana email dan password. Oh, lupa ya, ini passwordnya belum kita seleksi di sini nih. Nah, di bagian sini nih, tambahkan lagi. Ini belum bisa nih kalau dijalankan juga. Oke, di sini tambahkan $password verify. Password verify dulu di sini. Password. Nah, paling bawah ya tuh ada tuh password verify. Ini males ngetik ini. Password verify. Nah, gini. $password terus $user password. Tutup dulu sini. Oke, kita cek dulu. Jika passwordnya kosong, password verify-nya tidak sesuai gitu ya, maka di sini return this respon aja langsung. Respon error user name atau password tidak ditemukan, gitu ya. Oh, passwordnya kurang sip ini ya, password. Terus tambahkan sebuah kode error 401 save. Nah, gitu.
Oke, kita coba di sini password. Nah, emailnya ngarang dulu ya. Contoh andi@gmail.com. Nah, passwordnya 123. Login. Tuh, user atau password tidak ditemukan. Nah, terus kita tambahkan coba email yang benar ya, hasanasrori@gmail.com. Nah, passwordnya juga salah. Passwordnya 1456778. Send. Sip. Nah, berhasil ya. Pesan login berhasil. Nah, ini tokennya sudah kita dapatkan. Kalau kita copy tokennya sini, terus kita lari ke bagian websitenya, JWT-nya, pastekan coba di sini. Paste. Nanti di sini akan berupa payload datanya ini yang dikirim. Expire-nya 1 jam. Tuh, kita bisa lihat sini ya. Tanggal jam 14.10. Nah, ini payload yang dibuatnya, token yang dibuatnya sekarang, nama berupa informasi nama dan berupa informasi email. Oke, ini udah berhasil nih. Oke, tokennya sudah berhasil kita buat. Sekarang kita buat sebuah middleware-nya. Nah, sebuah middleware kita buat dulu middleware ya. Ctrl J sini. Kita clear PHP Spark make filter. Kita buat filter AUTH filter. Oke. Nah, mana AUTH filternya? Buka di sini. Nah, di bagian follow filter. Nah, sini. Oke. Di bagian before. Nah, di sini ya. Di before ini silakan teman-teman supaya lebih cepat ya durasinya, ikuti saja ini. Nah, ini saya gunakan 4 ya. Save. Nah, ini servisnya ada yang error karena belum diimpor ya. S. Nah, yang bagian config nih, service config, enter. Sip, nanti terimpor di bagian atas. Config service ya. Oke. Nah, JWT-nya juga belum diimpor. Alt enter bisa nggak bisa ya. JWT-nya kita ketik ulang ya, JWT. Nah, enter ya. Enter. Nanti biar otomatis Firebase JWT-nya. Nah, yang key-nya juga sama. Key. Nah, enter ya. Enter. Nanti dia akan mengimpor sebuah use Firebase JWT key. Silakan diketik aja ini manual kalau misalkan teman-teman tidak muncul otomatis. Oke, ini kode untuk filternya, AUTH filternya seperti ini. Ya, silakan diikuti saja sini, di pause saja videonya. Oke, simpan. Nah, sekarang buka di bagian config sini, terus lari ke bagian filter. Nah, sini ya. Ctrl B di bagian mana? Alias. Kalau nggak salah di bagian alias deh. Ya, di bagian sini aliases. Oke. Enter, kita kasih nama variabelnya AUTH filter gitu ya. Atau bebas sih namanya ini apa. Kita impor ya di sini namanya AUTH filter. Nah, yang ini nih. Oke, enter. Nah, nanti dia otomatis akan mengimpor di bagian sini. App filter AUTH filter. Yang tadi kita buat ini, ya. Nah, terus ininya kita kasih titik-titik kelas. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita coba di bagian router sini. Di bagian router kita akses bagian kontak ya. Karena kalau misalnya kita belum memiliki tokennya, kita tidak bisa mengakses sebuah endpoint yang namanya kontak ini. Oke, kita buat dulu di sini, kita grup ya, $root group API, kita kasih nama API di sini, filter AUTH filter
function $root. Nah, gini ya. Oke. Simpan. Nah, ini ya, gini. Nah, yang bagian kontak ini kita larikan cut ya, kita cut, kita pasangkan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita akses, copy dulu ini, kita akses di sini. Nah, API, kita tambahkan API ya, API/kontak. Nah, and send. Nanti ada sebuah pesan di sini, message-nya token required. Jadi kita dibutuhkan sebuah token untuk mengakses kontak ini. Nah, tadi kan kita sudah memiliki tokennya ini. Kita copy token ini, Ctrl C, kita pastekan di bagian AUTH sini. Pilih tipenya yang barrier token. Nah, pastekan di sini. Send. Nah, nanti kita akan bisa membuat atau membaca sebuah data di kontak ini. Ya, jadi itu fungsi JSON Web Token adalah kita diberikan sebuah token yang mana si klien dapat mengakses informasi di dalam endpoint-nya kontak. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki token ini, maka kita tidak bisa mengakses apa yang kita buka di sini. Oke, nah ini berlaku hanya untuk 1 jam. 1 jam berikutnya nanti kita diwajibkan merequest token tersebut. Oke. Nah, sip, ini saja materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dicoba dan diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.